Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Adiatman Prabowo dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video. Adapun video ini tentang materi tentang kewirausahaan. Nah, kebetulan saya dan tim kebetulan saya pribadi kebagian preparation business of flexibility. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan ini. Sebelum yang lain, video-video sebelumnya, jadi saling berkaitan ya satu dengan yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya mendapat kebagian tugas terkait dengan preparation business of flexibility ini. Nah, topik bahasan kita kali ini nanti yang ada 3 poin utama yang akan saya jelaskan atau materi dalam video ini. 3 poin ini hal yang harus dipahami ketika teman-teman atau mahasiswa atau siapa saja yang akan membuat sebuah bisnis. Apakah bisnis itu memiliki prospek yang bagus ataukah bisnis itu layak untuk dijalankan, atau bisnis itu memiliki masa depan yang baik, atau bisnis itu memiliki kelayakan, layak untuk dilakukan dan harus untuk dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami dulu konsep dasar bisnis itu apa, ya. Bagaimana sebuah bisnis itu berjalan, atau bisnis itu apa sih? Mungkin bagi orang awam, bagi yang belum pernah mengerti secara konsep, secara teoritis apa itu bisnis. Nah, mari kita bahas terkait dengan itu. Yang kedua, terkait memahami bisnis yang prospektif, ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami bisnis yang prospek, ya. Tidak semua bisnis memiliki prospek yang bagus. Nah, oleh karena itu kita hari ini akan belajar bagaimana menangkap atau mungkin kita punya ide-ide bisnis banyak ya, tetapi apakah ide bisnis kita itu prospektif atau tidak. Nah, ini saya buat poin-poin yang bisa kita pelajari, kita evaluasi apakah ide kita, bisnis kita itu memiliki prospek yang bagus. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana kita bisa menyusun prospek bisnis nanti. Nah, oke, kita langsung aja pada satu materi yang pertama, yaitu terkait dengan overview konsep bisnis. Oke, kalau kita lihat yang dikatakan sebuah bisnis, yang dikatakan sebuah usaha, itu harus ada 2 poin yang utama, yaitu adalah konsumen dan produsen. Tanpa 2 ini, bisnis, usaha nggak akan mungkin berjalan. Dan nggak mungkin kita membuat sebuah produk atau jasa, tetapi konsumennya tidak ada. Itu kan berarti rodanya tidak berputar atau bisnisnya tidak jalan. Nah, atau sebaliknya, konsumen banyak, tetapi yang membuat atau produsennya tidak ada. Itu juga tidak berjalan, tidak bisa dikatakan bisnis. Nah, kalau kita bisa melihat sebenarnya sederhana saja, yang dikatakan bisnis atau sebuah usaha itu adalah adanya kebutuhan konsumen, sehingga kebutuhan konsumen itu ditangkap oleh produsen atau yang ditangkap oleh yang memproduksi. Nah, kedua hal inilah yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kalau mau memulai bisnis diawali dari sini saja. Sebenarnya mungkin di materi pertama sudah ya, identifikasi bisnis itu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi? Salah satunya saya baca adalah adanya masalah. Nah, masalah itu kan tentunya masalah dari konsumen. Sebenarnya konsumen itu butuh apa, gitu ya? Atau konsumen itu punya masalah apa, sehingga dari masalah-masalah konsumen, kebutuhan-kebutuhan konsumen, itulah dibuat sebuah bisnis. Nah, oleh karena itu bisnis yang bagus adalah kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan dari konsumen itu sendiri.
Oke, itu yang dikatakan bisnis. Jadi bisnis ada konsumen, ada sebuah proses konsumen, ada kebutuhan konsumen dan ada jasa atau produsen yang membuat. Dan ini tidak terlalu produk ya, jasa pun juga bisa. Jadi bentuknya memproduksi itu tidak selalu produk tetapi jasa. Kita mengcreate sebuah jasa yang bagus itu juga bisa sekali. Nah, kalau kita lihat definisi dari Bone dan Coles, bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menghasilkan produk maupun jasa yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Ada 3 poin yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama, eh, bisnis bisnis of business. Bisnis orientasinya pasti keuntungan, profit gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi ketika kita mau membangun bisnis, ya kalau dalam bahasa ekonomi BEP-nya harus masuk. Hitung-hitungan uangnya harus bagus. Adanya keuntungan di situ. Jangan sampai kita membuat bisnis kita nggak tahu untung ruginya berapa, kita nggak tahu apa sebenarnya ini saya itu menjalankan bisnis ini untung apa enggak, kita nggak pernah melihat itu. Nah itu juga akan menjadi sebuah masalah di kemudian hari. Ya walaupun ada yang berprinsip bahwa sudah saya jalankan saja harus, tapi juga tidak bisa. Artinya bisnis harus kita benar-benar disiplin dalam melihat ini keuntungan ini keuangan ini, karena kalau tidak ya pasti akan menjadi masalah di kemudian hari tadi. Terus yang berikutnya adalah poin berikutnya adalah menghasilkan sebuah produk atau jasa yang dibutuhkan dari yang saya katakan tadi di awal tadi. Jadi produk kita atau jasa kita itu ada pasarnya kalau bahasa ekonomi. Jadi pasarnya jelas atau bisa dilihat masyarakat memang sangat membutuhkan ini. Masyarakat yang mana itu kita juga harus bisa membidiknya. Tidak semua masyarakat itu cocok dengan produk kita. Itu harus kita pahami. Terus yang berikutnya dalam suatu sistem perekonomian. Nah itu juga perlu dipahami. Itu yang saya katakan sistem perekonomian itu sangat luas. Ini yang mau segmen yang mana itu yang perlu dipahami. Inilah definisi bisnis yang bisa saya jelaskan di sini. Jadi dikatakan bisnis itu adalah sebuah aktivitas yang mendapatkan keuntungan, terus produk maupun jasa yang dibutuhkan dalam sistem perekonomian. Sistem perekonomian itu bisa macam-macam, bisa konsumen, secara retail, secara individu, bisa secara besar, bisa secara, dan itu tingkatannya sangat banyak ya. Makanya itu saya katakan sistem. Jadi tidak perseorangan saja. Jadi cara berpikirnya bahwa bisnis itu tidak hanya menjual ke satu orang, tetapi kita juga bisa menjual ke langsung banyak orang. Itu yang perlu dipahami. Nah, sebenarnya apa sih elemen bisnis itu? Di dalam bisnis itu ada apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama pasti modal ya. Tetapi modal ini jangan jadi alasan untuk kita tidak berbisnis atau tidak mau memulai. Aduh, kita nggak punya modal, nggak mungkin lah saya mau mencoba bisnis. Jangan jadikan alasan. Walaupun memang modal itu juga penting, tetapi tidak hal yang utama itu ya. Tidak satu-satunya hal yang harus ada. Gitu. Karena saat ini banyak modal itu bisa disiasati dengan banyak hal. Tapi saya tidak membahas tentang itu. Yang pertama adalah modal, karena modal itu ya yang menjalankan roda produksi tadi kalau kita mau membuat itu. Yang kedua adalah material. Nah, terkait dengan material ini adalah bahan baku. Ada enggak? Kita punya ide bagus, kita punya ide bisnis yang bagus, peluangnya bagus, tetapi materialnya sulit dicari. Materialnya mahal misalnya. Dengan harga jual aja sudah nggak masuk akal. Atau bahkan materialnya jauh, ada tapi jauh. Atau materialnya kita tidak menguasai tentang material itu juga akan membuat halangan-halangan bagi kita untuk membuat sebuah bisnis. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia, SDM. Kita juga berpikir, kalau ide kita, usaha kita ini nanti besar, saya nyari SDM di sekitar saya, di sekitar rumah saya, di sekitar tempat bisnis saya, ada enggak? Jangan-jangan SDM-nya sudah enggak ada, jangan-jangan SDM-nya ke kantoran semua, jangan-jangan, nah itu yang perlu diperhatikan juga.
Jadi SDM ini juga menjadi sangat penting. Tidak hanya SDM karyawan, tetapi diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri punya ilmu, punya bekal, punya keterampilan dalam hal bisnis tersebut apa tidak. Nah, itu yang perlu dipahami. Yang berikutnya adalah keterampilan manajemen. Nah, ini manajemen ini juga butuh soft skill, butuh bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita mengelola strategi pemasaran dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Jadi ada 4 utama ini yang perlu dipahami ketika mahasiswa mau membangun sebuah bisnis. Yang pertama modal, yang kedua adalah material, sumber daya manusia, dan keterampilan manajemen. Nah, sekarang berikutnya lanjut ke strategi bisnis. Nah, bagaimana kita membangun strategi-strategi bisnis yang harus dilakukan agar bisnis kita itu tidak hanya sekedar apa ya bahasa apa ya musiman atau bisnis yang hanya sesaat, bisnis yang hanya apa ya saya katakan sesaat gitu ya karena booming akhirnya ikut tapi nggak bisa lama gitu ya. Saat ini banyak bisnis-bisnis yang seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada strategi yang harus kita pahami dari sebuah membangun sebuah bisnis itu. Nah, yang pertama adalah dari produknya, ya. Dari produknya ini kemarin mungkin sudah ya di materi yang pertama sebelumnya saya gitu ya identifikasi of business itu kalau nggak salah ini membahas tentang bagaimana menemukan produk yang unik, bagaimana menemukan produk yang memiliki daya saing bagus gitu ya. Nah disitulah umum apa salah satu hal yang paling utama adalah di produknya itu. Jadi bagaimana kita bisa menemukan sebuah produk yang dimana produk itu banyak kebutuhannya, banyak dibutuhkan masyarakat dan segmennya juga luas, bisa segmen bawah, menengah, atas, gitu. Wah itu luar biasa sekali kalau bisnis bisa membidik itu. Tapi fokus biasanya kalau kita membuat bisnis sebuah produk bisnis kita fokus ke menengah atau level tinggi atau level bawah. Nah, ini yang perlu dipahami dari produknya ya, dari produknya ini. Jadi dari segi biaya, keunikan, apakah produk ini benar-benar belum ada gitu ya, di Indonesia, benar-benar ini produk dari saya pribadi. Itu yang perlu dipahami. Terus berikutnya adalah strategi operasional. Jadi bagaimana membangun dan mengembangkan bisnis tadi yang saya katakan tadi. Jadi ketika ada perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan, ya itu yang harus perlu dipahami, fleksibilitas produk hingga proses penjualan dan pengiriman. Ini lebih ke operasional, maaf bukan. Kalau yang perubahan-perubahan tadi adaptif, saya salah. Yang operasional ini lebih ke arah bagaimana kita mengoperasionalkan produk kita. Ketika pesanan kita sudah banyak, apa yang harus kita lakukan? Ketika pesanan kita sedikit, itu apa yang harus dilakukan? Itu di situ bagaimana kita menjalankan atau mengembangkan bisnis ini berorientasi pada modal usaha. Jadi bagaimana kita bisa memasarkan, bagaimana kita membuat sebuah produk ini yang menarik, itulah di operasional itu. Berikutnya adalah di strategi adaptif. Strategi adaptif ini lebih ke arah bagaimana ketika bisnis kita itu mengalami perubahan-perubahan. Karena nggak mungkin kan sebuah bisnis itu berjalan lancar, baik-baik saja, sepertinya tidak. Tentu di dalam menjalankan bisnis itu pasti ada naik turunnya gitu ya. Nah, strategi adaptif inilah yang harus dilakukan ketika yang saya katakan tadi di operasional yang saya salah tadi. Ketika bisnis itu sedang naik, itu apa yang harus dilakukan. Ketika bisnis sedang turun, itu juga harus apa yang harus dilakukan. Itu yang perlu dipahami. Atau bahkan bisnisnya sudah mulai ada penurunan secara kontinu, secara berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, apa yang harus dilakukan. Inilah strategi adaptif yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis yang bagus, seorang entrepreneur yang bagus. Artinya kita mampu mengevaluasi apa yang kita lakukan. Itu sangat penting sekali. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah strategi pemasaran. Saat ini teknik pemasaran yang paling utama adalah menggunakan video salah satunya. Karena video ini benar-benar visual ya, bisa membuat orang pada akhirnya mau untuk membeli karena
efek-efek dari sebuah video itu. Saya baca-baca tren marketing, tren pemasaran akhir-akhir ini adalah menggunakan video. Atau mungkin teknik-teknik yang lain masih banyak sekali terkait dengan pemasaran. Tapi saya tidak membahas detail terkait itu, tapi yang saya bahas adalah ketika Anda mau membangun bisnis, strategi yang harus Anda bangun adalah yang pertama adalah produknya, yang kedua adalah operasionalnya, cara menjalankannya bagaimana, terus yang ketiga adalah bagaimana ketika ada perubahan-perubahan itu apa yang harus Anda lakukan, terus yang terakhir adalah strategi pemasarannya seperti apa. Ini yang penting sekali untuk Anda miliki. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu bagaimana memahami bisnis yang prospektif. Bisnis sangat banyak, tetapi atau ide bisnis mungkin Anda sudah sangat banyak punya plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Tetapi apakah bisnis itu memiliki memiliki prospek yang baik atau tidak? Nah, bisnis yang memiliki prospek itu adalah ada 4 poin saya mencoba untuk menuliskan di sini. Yang pertama adalah bisnis itu kreatif, artinya unik. Kreatif itu kan tidak sama seperti yang lain. Kreatif itu adalah berbeda, kreatif itu adalah unik gitu ya. Dan syukur-syukur kreatifnya itu dari diri kita sendiri, unik ide-idenya itu dari kita sendiri. Dan tapi ya tadi juga kalau kreatif tapi tidak diterima pasar ya sama aja bohong. Jadi kreatif tetapi memang itu dibutuhkan, atau kreatif tapi memang itu menjawab permasalahan atau menjawab kebutuhan konsumen. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua adalah atraktif. Atraktif itu juga memiliki gagasan-gagasan yang bagus, jadi atraktif sekali ketika kita menjalankan bisnis itu. Terus solutif, berarti sudah menyelesaikan masalah. Aplikatif, nah ini aplikatif ya. Jadi ya tadi saya katakan tadi, sudah kreatif tetapi tidak aplikatif ya sama aja bohong. Kreatif tapi tidak solutif ya sama aja bohong gitu ya. Itu yang perlu dipahami 4 poin ini yang perlu coba direnungkan saja, apakah bisnis saya itu kreatif, atraktif, solutif, dan aplikatif. Coba kita melihat definisi dari Thomas ini. Peluang usaha adalah suatu usaha yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang belum teratasi dan menghasilkan keuntungan berdasarkan prospek kreatif, inovatif dengan melihat kesempatan serta kemampuan yang dimiliki. Ya ini intinya ya, bagaimana peluang usaha itu adalah menjawab permasalahan-permasalahan yang belum teratasi dan pada akhirnya mau nggak mau, ingat dikatakan bisnis tadi harus ada menghasilkan keuntungan. Jadi kalau Anda membangun sebuah bisnis atau membangun sebuah usaha kecil-kecilan, kalau belum mendapatkan keuntungan, berarti Anda belum dikatakan pembisnis gitu ya. Makanya kalau dikatakan pembisnis ya harus memiliki keuntungan banyak, bahkan keuntungannya berlipat-lipat dan bahkan keuntungan itu bisa dikembangkan ke usaha yang lain. Itulah pembisnis. Nah, berikutnya adalah karakteristik bisnis yang potensial. Ya, tadi yang sebelumnya adalah peluang, identifikasi ide menjadi peluang usaha. Yang berikutnya adalah karakteristik bisnis yang potensial. Bisnis yang memiliki potensial, yang memiliki potensial yang tinggi itu seperti apa? Yang pertama adalah berdasarkan ide orisinal, jadi solusi tadi sudah sering saya sebutkan di depan-depan. Terus terjangkau banyak kalangan, nah ini yang agak belum tadi ya. Jadi konsumen itu bisa dibagi-bagi, ada konsumen menengah, ada konsumen menengah ke bawah, ada konsumen menengah ke atas. Nah, kita mau yang mana? Apakah semuanya? Apakah segmented? Bagus yang mana? Nah, itu yang perlu dipilah-pilah, perlu plus minus, masing-masing ada plus minusnya. Kalau kita semuanya, minusnya apa? Kalau kita segmented, minusnya apa? Terus lebih bagus yang segmen tinggi atau segmen rendah, segmen rendah. Nah, itu juga plus minus ya. Kalau segmen tinggi, kelemahannya apa, segmen rendah, kelemahannya apa. Itu yang perlu dipahami. Terus memiliki modal dan risiko yang kecil. Ya, sebisa mungkin membangun bisnis itu dimulai dari kecil. Artinya tidak harus kita misalnya jual rumah untuk membangun bisnis misalnya. Iya kalau untung, iya kalau bisa jalan, kalau enggak ya hilangkan rumah kita. Nah, itu yang perlu dipahami.
Jadi dimulai aja dari kecil, uang-uang tabungan daripada nganggur gitu ya. Coba kita sisihkan, atau uang-uang apa yang bisa kita sisihkan gitu, kita bangun mulai dari kecil, keuntungannya nanti diputar lagi kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar. Itu yang dikatakan modal kecil. Artinya memiliki risiko yang kecil itu ya kita harus mengukur diri gitu loh. Kita kemampuan kita seberapa, ya sudah kita membangun bisnis yang berdasarkan kemampuan kita. Jangan sampai kita hanya ikut tren, karena sekarang trennya, misalnya sekarang ini trennya kopi, misalnya warung kopi semua ikut buat warung kopi. Sekarang trennya makanan semua ikut warung makanan. Nah, itu menurut saya juga tidak memiliki prospek yang bagus. Ya, prospek dalam jangka pendek ya, tapi jangka panjang sepertinya tidak juga gitu ya. Itu perlu dipikirkan lagi. Terus dapat bertahan lama, ini yang saya katakan barusan. Jadi sebuah bisnis yang bagus, yang potensial, itu kita harus bisa berpikir 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, atau bahkan kita sudah punya planning. Nanti di materi berikutnya bicara planning. Jadi 2 tahun di awal, nanti arahnya ke sini, 3 tahun ke sini, 4 tahun sini, 7 tahun sini, 10 tahun sini. Jadi punya planning yang bagus sekali. Nah, itu yang dikatakan bertahan lama. Dan semua itu sudah dipikirkan dari awal, ya. Sudah dipikirkan dari awal tentang planning kita itu, sehingga produk kita itu bisa continue, bisa lama, tidak sesaat saja. Terus adaptif terhadap perubahan. Jadi ketika ya kita sudah berpikir plan B, plan A-nya ketika ini terjadi, ketika ini gagal, ketika ini dieksplor sini, itu sudah kita pikirkan. Jadi atau bisa jadi usaha kita itu tidak termakan oleh zaman. Bahasanya kan bahasa apa ya? Perubahan zaman seperti apapun, bisnis kita tuh selalu dibutuhkan orang. Sebagai contoh misalnya kita membuat jasa konsultasi, misalnya saya seorang psikolog membuat jasa konseling misalnya, sebagai sederhananya saja, atau psikolog konseling dan psikoterapi misalnya. Mungkin sampai akhir zaman masalah itu pasti ada, setiap orang pasti punya masalah. Itu salah satu contoh ya. Atau misalnya buat produk apa yang mirip seperti itu. Jadi ketika ada sampai akhir zaman atau zaman itu perubahan kayak apapun, tetap itu pasti dibutuhkan. Nah, ini terkait dengan bertahan lama atau adaptif terhadap perubahan. Terus yang berikutnya adalah dapat diolah dalam skala industri. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga. Kalau bisnis kita sudah banyak, kalau bisnis kita sudah berkembang luas, tentunya juga kita berpikir bisa nggak ini dikembangkan ke arah industri gitu ya. Itu juga perlu dipahami, atau misalnya mungkin nggak gitu ya, bisnis saya nanti ke depan itu akan menjadi sebuah skala yang lebih besar, yaitu skala industri. Nah, itu yang perlu dipikirkan juga. Ini salah satu beberapa poin yang menjadi karakteristik bisnis yang potensial. Sebagai contoh sedikit aja kisah, masih ingat ya Tirta Utomo ini. Dulu kalau Anda lihat sejarahnya bisa dibaca-baca, nanti cari di internet atau di Google. Kalau kita lihat sejarahnya ini kan sekitar 70-an ya kalau saya, itu kan dihina-hina ya, air putih aja kok dijual gitu kan. Pada saat itu tentunya. Ya idenya kan sangat konyol menurut saya. Tetapi si Tirta Utomo ini sangat meyakini bahwa ini bisnis saya ini akan prospektif ke depan, dan dengan berbagai hal, berbagai pertimbangan sangat yakin terus, dan sehingga akhirnya sekarang ini sudah sangat besar. Coba Anda lihat di mana toko sekarang, toko kelontong yang tidak ada produk ini gitu ya. Ini sebagai contoh lah bahwa memang ide kreatif itu ya diawali dari kekonyolan tadi. Kadang ya seperti itu. Tetapi kalau Anda yakin, Anda punya strategi bisnis yang barusan poin-poin tadi Anda matangkan sedemikian rupa, maka ya Anda akan yakin nanti suatu saat bisnis akan menjadi besar. Nah, yang terakhir, bagaimana menyusun prospek bisnis? Nah, bagaimana menyusunnya? Atau kan sudah punya ide, sudah punya kita analisis. Oh iya, ternyata sudah prospektif. Oh iya, ternyata sudah layak. Nah, bagaimana kita menyusunnya? Yang terakhir ini,
Yang pertama, sebenarnya materi saya ini tadi pengantarnya saja. Yang paling utama adalah bagaimana menyusun prospek bisnis ini. Jadi kalau kita melihat di definisinya, apa yang harus dilakukan, mengapa sih harus ini ya? Bagaimana kita menyusun prospek ini? Karena eh, apa yang kita lakukan ke depan itu biar tidak ibaratnya orang jalan itu sudah punya apa ya? Kita sudah punya rambu-rambu, kita sudah punya petanya, gitu, ibaratnya gitu. Jadi kalau Anda mau membuat sebuah bisnis, Anda sudah punya peta terlebih dahulu. Jadi kalau Anda mau jalan kemana itu ngikuti peta saja. Oh, saya mau ke sini, mau sini, sudah ada semua. Karena apa? Karena petanya sudah Anda buat. Jangan Anda mau jalan kemana, kamu mau jalan kemana saya nggak tahu. Pokoknya jalan saja. Tapi tanpa membawa peta, otomatis yang terjadi bisa salah jalan, bisa salah niatnya ke sana jadinya kemana, itu yang bisa dilakukan. Inilah salah satu hal yang dilakukan ketika Anda membangun sebuah bisnis, tetapi Anda menyusun strategi bisnis, menyusun bisnis plan-nya yang bagus. Nanti di materi berikutnya akan berbicara lebih detail lagi terkait dengan bisnis plan. Nah, aspek-aspek analisis yang harus dilakukan ketika mau membuat peluang usaha adalah yang pertama ini nanti akan didetailkan di bisnis plan tentunya ya materi, tapi ini pengantar saja. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pasar. Tadi sudah saya katakan bahwa sekarang ini pasar ini butuh apa ya, pasar ini sekarang atau mungkin pasar saat ini yang belum ada itu produk apa, dan sebenarnya produk itu banyak dibutuhkan banyak orang. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kebutuhan materi atau produknya. Terus keberlanjutan usaha. Terus yang berikutnya analisis kompetitor, pesaing. Sudah ada belum produknya? Kalau ada, kelemahannya apa? Atau kita bisa membangun produk dari kelemahan kompetitor itu. Terus yang terakhir adalah analisis pendapatan dan pengembangan. Nah, ini metode. Jadi di apa ya? Metode atau analisis untuk melihat prospek bisnis itu memiliki prospek yang baik atau tidak itu banyak. Jadi metode analisisnya banyak gitu ya. Anda tinggal memilih aja salah satu atau semuanya Anda pakai ini juga nggak apa-apa. Atau salah satu saja juga nggak apa-apa kalau mau Anda melihat sebuah usaha itu bagus atau tidak. Yang pertama, eksplorasi menggunakan 5W1H. Mungkin ini sangat familiar ya, 5W1H ini. Temukan jawaban dari 5W1H-nya itu. Nanti akan saya beri contohnya. Terus yang berikutnya adalah analisis SWOT. Jadi bagaimana kita melihat kekuatan, kelemahan, peluang gitu ya, dan seterusnya. Terus yang berikutnya analisis SWOT ini. Nah, ini yang mungkin belum banyak ya. Analisis SWOT itu yang dilihat adalah yang positifnya saja. Terus uji kelayakan usaha. Nanti ini detailnya akan saya jelaskan dengan kasus saja biar lebih paham. Nah, ini sudah langsung kasus ini. Oke, yang pertama 5W1H. Ini saya contohkan jamu aja yang lagi ngetren gitu ya akhir-akhir ini. Coba kalau kita mau membangun sebuah jamu gitu ya, atau jamu yang zaman now gitu ya, bukan jamu yang old, tapi ya jamu itu ya jamu gitu, tapi kita kemas sedemikian rupa, botolnya yang bagus, packaging yang tempatnya bagus dan seterusnya. Misalnya kita bisa explore sedemikian rupa. Nah, kalau kita analisis jamu ini menggunakan 5W1H, yang pertama adalah jamu apa yang dijual gitu ya. Di situ jamu homemade atau verbal atau kan jamu juga banyak. Itu yang harus kita buat ya. Apakah kita membuat jamu yang tidak umum, tidak apa ya, yang tidak seperti biasanya jamu-jamu itu, atau proses produksinya yang ditonjolkan ya. Jadi proses produksinya yang lebih apa gitu ya, itu bisa dipahami. Terus mengapa, kayak kedua, mengapa produk ini ada gitu ya, mengapa produk ini layak untuk dipasarkan, mengapa produk ini harus ada di pasar, itu juga perlu dipahami, dijelaskan juga. Anda harus punya alasan, Anda harus punya alasan yang kuat akan hal itu. Terus bagaimana membuatnya atau menjualnya,
Tapi ide apa yang dijual mengapa dijual bagus, tapi kalau kita nggak bisa membuat ya sama aja bohong. Atau mungkin kita di lingkungan kita banyak orang yang bisa membuat jamu, tetapi mereka nganggur semua, tapi tidak memanfaatkannya maksud saya, malah bekerja yang lain. Nah itu juga peluang juga, walaupun kita nggak bisa, kita bisa memberdayakan orang. Ya, produk rumahan, offline, online, satu kota dan seterusnya. Berapa lama awetnya? Kapan bisa diorder? Nah ini juga menjadi kebutuhan 1 hari atau sampai 3 hari atau sesuai stok. Terus di mana kita bisa beli? Ya, nah, nanti apakah door to door? Apakah pakai aplikasi? Sekarang zaman aplikasi online, dan apakah kita sampai membuat gerai, toko dan seterusnya. Siapa yang membuat? Ya ini juga siapa yang membuat dan membeli itu juga perlu tadi terkait dengan pasar. Ini analisis 5W1H. Yang berikutnya adalah analisis SWOT. Ya, analisis SWOT ini kita bisa melihat kekuatannya. Jadi kekuatannya SDM, misalnya SDM-nya, karena nggak semua orang bisa membuat jamu misalnya, itu menjadi sebuah kekuatan. Terus risikonya minimal karena modalnya cuma botol misalnya, botol sama rempah-rempah misalnya loh ya. Jadi tidak sampai lah jual jamu sampai jual rumah gitu ya. Terus nilai jualnya juga bagus ya, mungkin kebanyakan orang masih suka, percaya dan sangat menyukai jamu. Terus weaknessnya daya tahan produk. Nah ini nggak bisa lama kan produk jamu ini, ya misalnya 1 minggu lah maksimal mungkin ya, saya juga nggak begitu paham. Terus pasarnya juga terbatas ya kan, nggak semua orang suka jamu yang saya katakan tadi. Terus opportunitiesnya, peluangnya adalah continue ya, karena ini bisa jadi continue reseller semua kalangan. Nah itu bisa jadi nanti yang kalangan yang tertentu tentunya ya, kalau sudah suka kan pasti akan continue. Terus triknya adalah pasokan bahan baku, legalitas itu ya tantangannya ya, legalitas itu juga nggak gampang mendapatkan legalitas SNI atau yang makanan itu ya, Badan POM dan seterusnya, mungkin ke arah sana ya, legalitasnya ke arah sana. Oke, ini yang harus dipakai menggunakan SWOT. Nah sekarang yang SWOT ini apa sih gitu ya. Kalau SWOT ini kita bisa melihatnya dari sisi positifnya. Jadi kekuatannya tadi sudah, opportunitiesnya tadi sudah ya kan. Ini adalah aspiration. Jadi aspirasinya misalnya kita membuat booth, atau misalnya ide-ide yang harus dikembangkan dari jamu ini apa, bisa membuat booth, bisa induksi sampai produksi gitu ya. Terus R-nya adalah omset yang meningkat gitu ya. Brand, atau bagaimana kita membuat brand besar, membangun brand besar, ini juga perlu dipahami. Bahkan analisis ini kita bisa melihat dari internal maupun eksternalnya. Terus kita bisa melihat ini ya yang akan datang dan yang sebelumnya itu bisa kita lihat. Nah, berikutnya studi kasus kelayakan usaha. Nah, ini kalau menggunakan studi kasus kelayakan usaha, variansnya dan seterusnya ini ya, ada variasinya, ada modal kecil, modal asing, legalitas, ya ini seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Ya kurang lebih poin-poin ini yang harus Anda pahami ketika membangun, menguji kelayakan sebuah bisnis. Nah, terakhir saya menyimpulkan bahwa dikatakan bisnis yang prospektif, ini ada 4 poin, ini kesimpulan saya saja. Yang pertama, bisnis itu mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Jadi bagaimana membangun sebuah bisnis yang mendapatkan keuntungannya mudah gitu ya. Bahkan keuntungannya bisa beratus-ratus persen, 400%, 500% gitu ya. Jadi modalnya itu sangat kecil sekali, tapi untungnya itu berkali-kali lipat dari modal itu. Itu yang bisnis yang sangat prospektif kalau menurut saya. Yang kedua adalah durable, artinya bertahan lama. Kita sudah punya planning, kita kira bisnis saya itu 10 tahun ke depan aman, atau 5 tahun ke depan aman. Kalau 5 tahun terlalu mepet ya, 10 tahun ke depan aman gitu ya. Artinya pasar masih ada, pasti dibutuhkan.
Terus yang ketiga ini yang penting, dapat dilakukan secara nyata. Artinya jangan banyak berpikir, action, ya lakukan. Gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai kita punya bisnis bagus ini, plan-nya kita susun sedemikian rupa, tetapi kita tidak bergerak apa-apa. Tapi kita mau bergerak takut, kita mau bergerak, aduh jangan, gitu ya. Kebanyakan jangan. Ya sudah, action saja. Gitu. Apapun yang terjadi di depan, hadapi, pasti akan ada solusi nanti tentunya. Terus yang keempat, bisnis yang bagus, yang prospektif adalah bisa berkembang dan bisa dikembangkan. Bisa berkembang, bisa menyabang gitu, dan bisa dikembangkan ke dalam hal yang lain. Itu yang harus dipahami. Jangan sampai bisnis kita hanya satu atau bisnis kita hanya monoton, ya tidak bisa berkembang. Itu juga kurang bagus kalau dalam bisnis. Oke, itu saja. Terima kasih, beberapa poin bagaimana membangun bisnis yang prospektif. Semoga dengan video ini membantu memahamkan kepada teman-teman mahasiswa untuk memahami bagaimana mengetahui bisnis kita itu layak untuk dilakukan, atau bisnis kita itu memiliki prospek yang bagus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.